Adikku, ya pun, Salon Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman yang terkasih. Untuk mengawali aktivitas hari ini, marilah kita awali dengan doa. Sebelumnya, mari kita dengarkan lagu pujian. Amin. Ya Tuhan, demikianlah kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih atas perlindungan-Mu dari malam hingga pagi. Berkati kami ya Tuhan agar dapat melakukan tugas-tugas kami. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" kata orang kepadanya. Yesus, orang Nazaret, lewat. Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Tuhan, "Supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Ada dua hal menarik dari kisah penyembuhan orang buta dalam Injil hari ini. Di tengah hiruk pikuk dan banyaknya orang lalu lalang, orang buta itu mendengarkan hal yang berbeda. Begitu ia mengetahui bahwa Yesus lewat, ia berseru, "Kasihanilah kami, anak Daud." Demikianlah pula dengan kita. Situasi buta rohani, ketidakberdayaan atau sakit tidak boleh membuat kita duduk diam dan meratap. Tetapi belajar untuk melakukan sesuatu dengan apa yang ada untuk menjumpai Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajak orang buta ini berdialog. Ia juga mengajak kita berdialog dan membangun keakraban. Pembicaraan dari hati ke hati dengan Tuhan dalam doa dan keheningan akan sangat membantu kita mengalami karya Allah yang menyembuhkan. Dalam situasi buta rohani, ketidakberdayaan, dan sakit, penting untuk kita masuk dalam dialog dengan Allah. Demikianlah renungan hari ini.
PPK diambil dari pilar 1, karakter 3, indikator 2, mengunjungi teman yang sakit. Hidup sehat adalah dambaan setiap orang, namun kita tidak bisa menghindari apabila kita mengalami sakit. Orang sakit biasanya membutuhkan perhatian dan penghiburan dari orang lain. Salah satu bentuk perhatian yang bisa dilakukan adalah dengan mengunjunginya. Mengunjungi teman yang sakit dapat meringankan penderitaan yang dialami. Kita ajak teman yang sakit itu berbicara dan bersenda gurau, bahkan menceritakan lucu baik dari pengalaman bersama di sekolah maupun cerita-cerita lucu yang terjadi di tengah keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, teman yang sedang menderita sakit akan merasa terhibur dan gembira, serta melupakan sejenak rasa sakitnya. Selain itu, dia akan merasa bahwa dirinya tidak sendiri, tetapi memiliki sahabat-sahabat dekat dan murah hati. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang kami terima. Terima kasih atas sabda yang boleh kami dengarkan. Semoga kami dapat menerapkan sabdamu dalam hidup kami. Kami berdoa bagi keluarga Fransiva yang berulang tahun. Berilah kesehatan dan umur yang panjang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih suster, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sudah mengikuti doa pagi hari ini. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Dadah. Kepada Tuhan
Jesus.